Puji Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Tentunya saya berdoa selalu, saya selalu berharap Anda semua sidang jemaat Tuhan Anda baik-baik saja, Anda selalu sehat, terjaga dalam perlindungan Tuhan kita yang luar biasa. Mari pagi ini sebelum saya bagikan firman Tuhan dalam renungan pagi saat ini, jemaat Tuhan, mari saya ajak saudara semua naikkan satu pujian bagi Tuhan sebagai bentuk penyembahan kita bagi Dia, sebagai bentuk ucapan syukur kita, sebab Tuhan sungguh baik dalam kehidupan setiap kita. Saya ajak saudara naikkan satu pujian, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Tangan-Mu yang berkuasa Engkau tidak pernah tarik dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang punya hati yang mulia. Tidak ada Tuhan Allah yang seperti Engkau. Hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Pertolongan-Mu sungguh terbukti atas setiap kami. Kami percaya hari yang kami jalani ada proteksi penyertaan-Mu dan kesetiaan-Mu. Mari pagi ini berkatilah kami dengan firman-Mu, urapilah hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu Tuhan. Kami siap diberkati dengan firman Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini tema firman Tuhan saya mau bicara tentang menguji diri, saudara ya. Menguji diri. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang ke-13. 2 Korintus pasal 13, saudara, kita membaca pada ayatnya yang ke-5. Mari temukan dan buka Alkitab saudara, 2 Korintus pasal 13, saudara, pada ayatnya yang ke-5. Oke, sudah ketemu saudara ya? Mari sama-sama kita baca dengan keras, ucapkan suara saudara, keluarkan suaramu sampai terdengar di telingamu. 2 Korintus 13, ayatnya yang ke-5, 1, 2, dan 3. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan kita bicara tentang menguji diri, saudara. Bahwa ternyata di dunia ini, di bawah kolong langit ini, semua hal itu mesti diuji, saudara ya. Semua yang ada di dunia ini, semuanya mesti dites dulu, saudara ya. Semua, saudara ya. Kalau kita dulu waktu sekolah ya, dalam dunia pendidikan sebutlah begitu, seorang anak dari sekolah dasar SD, dari kemudian kelas 1, untuk dia naik kelas 2, naik kelas 3, terus sampai naik jenjang kelas 6, setiap kenaikan tingkat itu anak-anak yang sekolah, mereka mesti ujian dulu. Ya, mereka dipastikan harus lulus ujian, harus lulus tes. Kalau mereka tidak lulus ujian, mereka nggak bisa naik tingkat. Begitu juga dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, sampai perguruan tinggi. Semuanya lewat proses yang namanya ujian. Semuanya lewat proses yang namanya test station. Harus ada tes, saudara ya. Mau jadi dokter, mesti tes. Mau jadi pengacara, ada tesnya, saudara ya. Mau jadi apa? Mau jadi tentara, jadi ABRI, jadi polisi. Semuanya ada tes, saudara ya. Bahkan gedung-gedung pencakar langit yang tinggi, sebutlah gedung mall misalnya berapa tingkat, itu sebelum dibuka itu mall, sebelum dipakai untuk belanja masyarakat umum, itu mesti dites dulu, saudara ya. Dipastikan gedung tingkat 4, gedung tingkat 5 ini setiap tingkatnya, kalau 100 orang atau berapa ratus orang ada di gedung itu, kuat nggak dia menyangga? Mesti dites dulu, saudara ya. Sehingga ketika dipakai itu aman. Jembatan-jembatan di jalan raya, apalagi jembatan flyover, sebelum dipakai oleh masyarakat umum jadi fasilitas umum, itu pun mesti lulus dalam tes ujian dulu. Dipastikan jembatan flyover itu tahan goncangan, konstruksinya kuat, sehingga jangan sampai karena tidak lulus tes, tanpa ujian, tanpa tes, tahu-tahu dipakai begitu saja. Khawatirnya apa? Baru sebulan dipakai, patah itu jembatan. Baru sebulan dipakai, roboh itu jembatan. Kenapa? Belum dites ternyata. Bahwa ternyata semua di dunia ini, saya ulang, harus dites, saudara ya. Bahwa ternyata juga termasuk kehidupan kita. Kualitas hidup kita itu seperti apa? Harus lewat tes juga, lewat ujian juga. Terutama kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita, jangan lupa harus juga menghadapi ujian dan tes. Anda bertanya, pendeta, ujian tesnya lewat apa? Lewat pencobaan, saudara ya. Bahkan ada satu ayat dalam Yakobus pasal 1, itu kalau tidak salah di ayat yang ke-12, saudara ya, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, apabila dia tahan uji. Alkitab katakan apa? Dia akan mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi orang yang mengasihi dia. Saudara perhatikan, urusan sorga saja nanti, saudara ya, urusan mahkota kehidupan, mahkota hayat, Alkitab katakan apa? Yesus katakan apa? Alkitab bilang begini, dia itu harus tahan uji menghadapi pencobaan. Dia mesti lulus ujian, lulus tes dari pencobaan, baru kemudian nanti dapat sorga, dapat mahkota kehidupan.
Selama ini kalau kita dulu pernah sekolah minggu, ada lagu anak-anak sekolah minggu yang sangat populer. Lagu itu bilang begini, lihat saya pakai mahkota, mahkota dari Raja, dari Tuhan, karena rajin ke gereja. Enak banget, mudah banget maksud saya ya. Seseorang mendapat mahkota kehidupan, mahkota hayat hanya sekedar karena rajin ke gereja. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, mahkota hayat, mahkota kehidupan itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang lulus ujian, yang tahan uji menghadapi pencobaan. Saudara, kalau kita bicara pencobaan, setiap pencobaan beda-beda. Bahkan seluruh bumi saat ini, satu bumi, semua sedang menghadapi pencobaan hari ini, virus corona. Semuanya efeknya ekonomi terganggu, pekerjaan terganggu, bahkan kita nggak bebas. Ini satu pencobaan loh saudara ya. Ada banyak orang menghadapi pencobaan bisa gagal. Saya tidak mengerti apa pencobaan saudara, tapi ingat baik-baik saudara ya. 1 Korintus pasal 10, ayat yang ke-13, Anda bisa buka di rumah. Alkitab katakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, dikatakan apa? Adalah pencobaan yang biasa. Dan Alkitab bilang begini, Allah itu setia. Saya setiap kali baca ayat ini, saya sangat senang dengan kata Allah itu setia. Allah itu tidak akan membiarkan, Alkitab katakan, kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada saat kita dicobai melampaui kekuatan kita, Alkitab katakan ia setia dan ia akan memberikan jalan keluar. Karena kesetiaannya itu tadi, makanya saya bilang, saya paling senang dengan kalimat Allah itu setia. Ingat, Tuhanmu dan Tuhanku, Allah yang setia. Karena kesetiaannya itulah, setiap kali Anda dan saya menghadapi yang namanya pencobaan, kita menjalani namanya pencobaan, Dia setia. Setiap pencobaan yang kita hadapi, Anda mesti punya iman dan percaya Tuhan pasti memberikan, menyediakan jalan keluar. Karena apa? Karena Dia setia gitu. Jadi yang saya mau bilang sama saudara, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, semua orang sekarang sedang menghadapi pencobaan, menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan. Tapi pesan saya sebagai gembala saudara, pesan saya sebagai seorang hamba Tuhan begini, yang saudara lihat visinya bukan pencobaannya. Visi saudara bukan pada fakta yang berat yang ada di depan mata kita. Visi kita yang kita lihat pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Saudara bisa berkata amin? Setiap pencobaan dia itu setia. Dia nggak mungkin mengingkari kesetiaannya. Selama saudara mengasihi Tuhan, percaya pada Tuhan, seberat apapun pencobaanmu, ingat dengar baik, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Jadi dari pihaknya Tuhan dengar baik, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Kenapa? Karena Dia setia. Jadi dari pihaknya Tuhan, Tuhan itu setia. Maksud saya begini, bagaimana dengan respon kita? Bagaimana reaksi kita akan kesetiaan daripada Tuhan kita? Reaksi kita adalah seperti yang tertulis dalam ayat tadi, saudara ya. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-13. Saya baca ulang sekali lagi pada ayat yang ke-5, dibilang begini. Ujilah dirimu, tes dirimu. Ini bagiannya kita. Pihaknya Tuhan setia. Bagaimana dengan pihak saudara dan saya? Saudara nggak usah khawatir tentang Tuhan, Dia setia. Dia pasti memberikan jalan keluar dalam setiap pencobaan yang engkau hadapi. Tapi bagaimana reaksi kita, reaksi Anda dengan kesetiaan Tuhan yang memberikan jalan keluar? Reaksi kita adalah begini, Alkitab katakan, ujilah dirimu, tes dirimu, periksa dirimu. Dikatakan apa? Dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Jadi kita mesti tes diri kita, uji, periksa diri. Tegak gak kita dalam iman? Ada gak iman di hati kita? Selidikilah dirimu, periksa dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Perhatikan ini penting, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Sebab jika tidak demikian, kalau kita nggak yakin dengan iman, Yesus ada dalam hidup kita. Jika tidak demikian, dikatakan apa? Kamu nggak akan tahan uji. Kamu tidak akan lulus tes. Kamu tidak akan lulus ujian. Kamu diskualifikasi. Kamu tidak masuk hitungan. Mengerikan. Ayat ini penting, saudara.
Sepenting itukah ayat ini? Oh iya, sangat penting. Ayat ini akan banyak menolong kita untuk mempertahankan prinsip hidup kita sampai akhir, saudara ya. Karena saya percaya hidup yang kita jalani masih panjang. Prinsip ini penting. Ini mempertahankan prinsip kita dalam iman, pertahankan melangkah sampai akhir. Anda mesti ngerti ini. Bagian Tuhan Anda nggak usah khawatir. Tuhan setia, saudara ya. Tapi bagian kita adalah kita mesti periksa diri kita. Uji diri kita. Semua di dunia mesti diuji, termasuk hidupku dan hidupmu mesti diuji. Apakah kita masih tegak dalam iman, saudara? Kalau enggak, diskualifikasi kita. Mari uji diri kita. Yakin tidak? Ada Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita bisa lihat diri kita periksa diri kita. Tuhan setia. Kalau kita periksa diri kita, ada Tuhan di hidup kita. Aku ada iman, percaya, kemenangan, jalan keluar. Tuhan pasti berikan dalam hidup kita. Menguji diri itu penting. Ya, jangan sampai ternyata iman sudah tidak ada. Jangan sampai ternyata yang ada justru kekhawatiran. Tiru Daud dalam Mazmur 139 itu ya. Daud berkata begini, ujilah aku Tuhan, lihatlah, kenalilah hatiku. Ya lihatlah, kenalilah pikiran-pikiranku. Jangan sampai ternyata engkau lihat jalanku serong, kata Daud. Kenalilah hatiku, kenalilah pikiranku. Lihat, uji aku Tuhan. Itu Daud, seorang yang jujur minta diuji, minta dites. Karena Daud gak mau jangan-jangan hatinya sudah ada ketakutan. Termasuk ini biarlah menjadi pemeriksaan buat setiap kita. Tugas saya, hamba Tuhan, gembala saudara, bukan nguji imanmu. Tugas saya gembalamu bukan ngetes percayamu. Setiap kita sama tugasnya, ngetes diri kita masing-masing. Saya nguji diri saya sendiri, kamu juga nguji dirimu sendiri. Apakah tetap tegak iman saudara? Atau jangan-jangan di hati kita iman sudah mulai luntur? Cek hari ini diri saudara. Atau jangan-jangan di hati kita mulai ada banyak kebimbangan, mulai ada banyak ketakutan, mulai banyak kekhawatiran. Bahkan jangan sampai seperti Daud bilang gini, itu terjadi pada kita maksud saya. Jangan sampai jalanku serong Tuhan, lihat aku, uji aku Tuhan. Serong, sudah tahu serong? Serong itu mungkin jaraknya cuma 1 mili. Kalau kita sama Tuhan jalan bareng, tapi ada jarak 1 mili, lama-lama makin jauh serong, saudara ya. Makin jauh, tidak ketemu garis lurusnya Tuhan, makin jauh. Saya berharap lewat firman Allah ini, kita uji diri kita masing-masing. Saya ulang, tugas saya gembalamu, bukan menguji imanmu. Tugas saya bukan menilai percayamu. Setiap kita menilai, menguji percaya kita masing-masing. Jangan kedapatan ternyata hati kita, iman kita sudah serong. Makin jauh dari Tuhan. Karena kebimbangan, karena ketakutan. Hari ini, apapun pencobaan yang kita hadapi, ini kesempatan kita menguji diri kita. Kalau kita tahu, tetap ada iman yang tegak. Saya percaya begini, kemenangan Tuhan sediakan. Karena kita tahu dari pihak Tuhan, Dia setia. Jadi hari ini saudara, pesan saya terakhir. Kalau engkau sedang menghadapi beban berat pencobaanmu, yang kau lihat bukan fakta pencobaan. Yang engkau harus lihat adalah jalan keluar yang Tuhan berikan dalam hidup setiap saudara. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa, saudara ya. Kita naikkan sembah kita bagi Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mengenal-Mu sebagai Tuhan yang sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah tinggalkan kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara seiman. Biarlah tetap kuat dalam iman. Kami mengerti janji setia-Mu luar biasa. Tak terpikirkan oleh kami, tak terselami rencana kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hidup yang kami jalani hari ini ada dalam rencana-Mu. Tolong jemaat-Mu pagi ini Tuhan, apapun pergumulan pencobaannya dalam nama Yesus, Engkau memberikan jalan keluar. Kami percaya hidup kami, hidup umat-Mu ada di hati-Mu. Engkau punya rencana yang luar biasa buat gereja-Mu dan jemaat-Mu. Bagian kami adalah tetap menguji diri. Dan biarlah kedapatan hati kami tetap ada iman yang tegak percaya kepadamu. Ketika kami periksa diri kami, ada Yesus di hati kami. Ada Tuhan Juru Selamat kami di hati kami. Kalau ada Tuhan, pasti ada harapan, ada pertolongan. Terima kasih. Berkati rumah tangga umat-Mu, berkati pekerjaannya di bulan ini. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Berkati Indonesia, berkati bangsa-bangsa di dunia yang sedang terpapar oleh virus corona COVID-19. Pulihkan semuanya, tenangkan semuanya dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus, apapun yang kami hadapi, iman percaya itu ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati setiap kita.